Mak Riris, tahu kau, bagus sekali kutanya kau kasih tahu man di kampung sebelah. Karena mau aku belikan lah, mau aku ecerkan di pasar. Pinjamkanlah dulu duit kau. Nggak banyak, cuma 5 juta aja. Ya Mak Riris, tampilanmu udah macam istri pejabat kau punya. Cantik kali tampilanmu. Udah banyak kan duit kau kan. Pinjamkanlah dulu aku. 5 juta. Minggu depan langsung aku balikin. Kalau udah laku semua peteku, langsung aku balikin. Masa tampilan boleh aja kayak pejabat, tapi kantong tetap aja serat. Nih aku kasih tahu, kamu kan pedagang tuh Mas Sahat. Kamu harus melek fintech. Di zaman sekarang Mas Sahat harus menggunakan teknologi. Jadi pakai aja fintechnya, manfaatkan. Punya Android kan? Nah, dicari tuh di sana ada aplikasi kayak Investri, Amarta, atau Akselerant. Hah? Fintech? Apaan tuh Mbak Riris? Nah, belum tahu. Oh, gini. Fintech itu di Indonesia sebenarnya tahun 2006 udah ada. Tapi baru tenar di kalangan masyarakat di tahun 2015 sejak asosiasi Fintech Indonesia itu didirikan. Nah, di salah satu aplikasi itu kamu bisa pakai misalnya nih Investri. Kamu bisa minjam buat modal kamu dagang. Terus untungnya itu nanti kamu investasikan di sana. Ada bunganya, makin cuan, makin kaya. Aman gak? Tenang, aman. Itu ada peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi aman. Nah, buruan pinjam aja di sana dan kalau nanti untung invest di sana ya. Terus jangan lupa petenya. Munculnya Asosiasi Fintech Indonesia menjadikan fintech sorotan pada September 2015. Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam mengembangkan ekosistem fintech di Indonesia. Pada tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan peraturan fintech tentang peminjaman off-balance sheet oleh pasar dan oleh transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. Penggunaan fintech ini sangat meroket dari 7% di tahun 2006 hingga 2007 menjadi 78% pada 10 tahun berikutnya. Tercatat sekitar 135 sampai 140 perusahaan menggunakan fintech di Indonesia. Selanjutnya adalah jenis-jenis fintech di Indonesia. Jenis-jenis fintech yang pertama adalah crowdfunding atau penggalangan dana. Crowdfunding ini adalah salah satu model fintech yang sedang populer di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu startup fintech yang menggunakan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Kemudian jenis-jenis fintech yang kedua adalah microfinancing. Microfinancing ini adalah layanan fintech yang memberikan layanan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Karena masyarakat pada golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencahariannya. Nah, microfinancing ini berusaha menjembatani kesulitan tersebut dengan memberikan modal secara langsung dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Salah satu startup fintech yang menggunakan model microfinancing ini adalah Amarta, di mana dia menghubungkan pengusaha di pedesaan dengan pemodal secara online. Jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia. Yang pertama ada peer-to-peer lending atau biasa disingkat P2P. Jenis ini pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Fintech ini menyediakan layanan pemberian dana dan pinjaman di satu platform yang sama. Sederhananya, P2P adalah sebuah layanan pembiayaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Layanan berbasis P2P lending ini bisa dibilang cukup banyak diminati, sebab bukan hanya peminjam saja yang untung namun juga investor, karena mendapat bunga dari dana pinjaman yang diberikan.
Adapun yang termasuk P2P lending di Indonesia antaranya Investri dan Coinworks. Lalu yang kedua ada manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi juga termasuk dalam jenis-jenis fintech di Indonesia yang mungkin namanya masih terdengar asing. Jenis yang satu ini fungsinya untuk memantau kondisi keuangan, sekaligus dapat digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robo-advisor. Contoh dari perusahaan ini adalah Bareksa, Bibit, dan Cek Premi. Kemudian yang ketiga ada e-aggregator. Berbeda dengan jenis-jenis fintech di Indonesia yang sebelumnya, e-aggregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi, di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Contohnya seperti Cek Aja dan Tunaiku. Kemudian ada yang keempat, yang terakhir, payment, clearing, dan settlement. Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia, seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, Sistem Clearing Nasional BI, hingga BI Scriptless Security Settlement System. Contoh dari fintech ini adalah iPayMu dan Kartuku. Selain bermanfaat untuk kehidupan kita, fintech juga memiliki dampak positif dari fintech, yakni yang pertama, membantu perkembangan usaha startup. Lalu selanjutnya, kemudahan dalam layanan finansial. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Apa aja ya dampak negatifnya? Yang pertama adalah penipuan. Penipuan ini dapat berkedok investasi maupun berkedok pinjaman. Lalu, yang kedua, penyelewengan dana nasabah. Dan yang ketiga, dapat mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah makin tahu kan pengertian tentang fintech sendiri itu apa? Kali ini, kelompok kami akan membahas atau menganalisis salah satu fintech terkenal di Indonesia, yaitu Investri. Penasaran kan seperti apa? Mari kita simak video yang satu ini. PT Investri Radika Jaya atau Investri adalah perusahaan rintisan teknologi finansial yang bergerak di bidang peer-to-peer lending dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini resmi berdiri pada bulan Oktober 2015. Investri adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana, yaitu sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investri juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower. Para pendiri Investri memiliki alasan dan tujuan yang sama didirikannya Investri sebagai platform peer-to-peer lending. Mereka melihat masih banyak masyarakat, khususnya usaha kecil menengah, yang dianggap kurang layak untuk menikmati fasilitas dari bank atau unbanked option. Berbekal pengalaman berkarir di institusi finansial nasional dan internasional terkemuka, muncullah sebuah ide untuk membangun platform digital yang menghubungkan borrower dan lender bernama Investri. Per 31 Mei 2017, PT Investri Radika Jaya resmi terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor registrasi S-2492-NB.111-2017 sebagaimana tertanda pada surat tanda bukti terdaftar dari OJK.
Hal ini berarti Investri telah memenuhi standar pemerintah dari segi sistem elektronik, mitigasi risiko, kelayakan sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional lainnya untuk menjalankan bisnis. Investri juga merupakan satu-satunya peer-to-peer financial platform yang menyediakan layanan syariah melalui Investri Syariah dengan diperolehnya surat rekomendasi penunjukan tim ahli syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui surat nomor U-492 DSN MUI 8 Romawi 2017. Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, Investri dapat berpartisipasi dalam merancang, memberi masukan, dan mengawasi berjalannya produk yang berbasis syariah, yang mana juga sebagai bagian dari proses mendukung hadirnya fatwa vintage finance syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah analisis SWOT Investri menurut kelompok kami. Yang pertama, strength. User interface Investri sederhana dan fleksibel, kemudian transparan, kemudian return investasi yang cukup tinggi, dan yang terakhir memiliki layanan berbasis syariah. Kedua, weakness, yaitu keamanan datanya kurang dan tidak adanya fitur pinjaman bagi pelajar. Yang ketiga, opportunity. Pertama, kerjasama dengan bank konvensional guna memperluas jaringan finansial. Kedua, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperkenalkan investasi kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, menggandeng pelaku e-commerce untuk penguatan bisnis. Yang keempat, threat, yaitu risiko gagal bayar atau gagal kredit. Dan yang terakhir adalah cybercrime. Dengan pinjaman melalui fintech di Indonesia mencapai 27 triliun. Benar nggak sih teman-teman? Mending yuk kita simak info berikut. Bersumber dari website resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tentang statistik fintech lending, ternyata di semester pertama tahun 2021, fintech di Indonesia telah menyalurkan pinjaman hingga sebesar 207,066 triliun rupiah. Tapi sebenarnya ada berapa sih rekening yang menerima pinjaman melalui fintech ini? Masih bersumber dari website resmi OJK, ternyata jumlah rekening penerima pinjaman melalui fintech sampai bulan Mei adalah sebesar 65 juta rekening, di mana terdapat peningkatan sebesar 18 juta rekening dibandingkan pada awal tahun 2021. Peningkatan jumlah rekening terbanyak terjadi di akhir kuartal pertama tahun ini atau di bulan Maret, dengan jumlah peningkatan sebesar 6.154 rekening. Oke teman-teman, lanjut setelah beberapa analisis yang udah disampaikan tadi, kita mau tahu lebih lanjut nih alur dan cara kerjanya Investri itu gimana sih? Nah, ini merupakan gambaran umum cara kerja Investri itu tersendiri, di mana Investri mempertemukan si lender dan si borrower ini dalam suatu marketplace peer-to-peer lending. Kalau teman-teman lihat di sisi kiri itu ada lender atau si pemberi pinjaman. Syarat utama untuk jadi lender ini simple ya teman-teman, yang pasti dia harus punya dana. Dana ini nantinya akan diinvestasikan dalam bentuk pinjaman ke borrower atau peminjam untuk mendapatkan imbal hasil yang terbaik. Lalu di sisi sebelah kanan itu ada borrower, yakni si peminjam. Nah, borrower ini bisa berupa pengusaha UMKM untuk memenuhi kebutuhan produktifnya, ataupun pribadi atau perorangan yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan membutuhkan dana untuk hal tersebut. Nah, keberadaan Investri di sini itu untuk mengamankan hubungan mereka berdua nih, agar mereka berdua mendapat manfaat masing-masing. Kira-kira apa sih manfaatnya? Yang pasti, si lender akan dapat imbal hasil yang terbaik dan aman dengan adanya Investri ini. Lalu, bagi si borrower itu sendiri, akan dapat mendapat pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang kompetitif tentunya. Lebih detail lagi, kita mau ngasih info lagi nih, lebih untuk alur bagi si lender ataupun si borrower itu sendiri. Bagi si lender, setelah melakukan registrasi di Investri, dia akan melakukan 3 tahap ini.
Yang pertama yaitu menelusuri marketplace, di mana dia akan melihat-lihat proyek pinjaman mana sih yang menarik dan menurut dia layak untuk didanai. Lalu setelah dia menemukannya, dia akan mendanai tawaran pinjaman tersebut dengan total yang mau diberikan ataupun yang disepakati. Setelah pemberian pinjaman atau pendanaan tersebut sudah selesai, si lender hanya tinggal tunggu pengembalian pinjaman sesuai jadwal yang sudah disepakati. Lalu untuk alur bagi si borrower itu sendiri setelah registrasi, dia juga melakukan 3 tahap lagi nih. Yang pasti yang pertama mengajukan pinjaman. Dalam proses mengajukan pinjaman ini, si borrower harus memberikan informasi kepada investri baik mengenai dirinya maupun kebutuhan pinjaman tersebut untuk digunakan apa, seperti yang saya singgung di awal tadi. Ini bisa digunakan untuk konsumtif ataupun produktif. Lalu setelah pengajuan pinjaman selesai, tim investri akan menganalisis layak atau tidaknya pinjaman tersebut untuk muncul di marketplace. Setelah dinilai layak lalu disetujui, maka si borrower tinggal menunggu pinjaman dari lender. Setelah proses pinjaman itu didapatkan, step akhirnya si borrower diharuskan untuk membayar pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.